perempuan itu? Mana perempuan yang kau katakan? Ini, Pak Dego, ini. Mana yang satunya lagi? Mungkin ada di luar. Kejar mereka. Kasihan Maila, saya harus membantunya. Lebih baik tenang dulu. Kita ikuti saja permainan Maila. Satunya lagi. Jadi yang kamu bilang gue itu cuma satu. Tapi ada satu lagi, saya yakin. Mana? Tunjukkan padaku. Saya melihat sendiri, mereka ada dua. Yang satu mirip dengan Roro Ambarwati. Pernah melihat mereka latihan berdua? Tidak. Memang tidak. Berarti cuma saya yang dilihat. Tidak ada orang lain. Hah? Memang kamu salah lihat. Tidak teliti. Berhenti dulu. Kenapa kamu punya putri Cina? Hei, tunggu. Hei, siapa perempuan itu? Kalian masuk. Biar aku yang menemui mereka. Kami boleh masuk. Ya, cepat. Tunggu apa lagi? Ayo, ayo. Hei, tunggu dulu. Tunggu dulu. Hei, yang kalian cari tidak ada. Kenapa harus mencari-cari yang lain? Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Kamu tidak kenal siapa aku. Adik. Hei, tugas pencarian Ambarwati. Di kediaman Dewi Ambarwati, pasukan Tumenggung tiba dengan cepat setelah menemukan secarik pakaian yang tampak serupa dengan yang dimiliki sang Dewi. Mereka langsung memeriksa setiap sudut ruangan, namun Dewi Ambarwati tak kunjung ditemukan. Rupanya, ia telah bersembunyi dengan cermat. Sementara itu, mantan kepala keamanan muncul, wajahnya penuh amarah saat menyadari kelancangan pasukannya. Dengan suara tegas, ia memerintahkan mereka untuk mundur, mengingatkan bahwa ini adalah misi rahasia yang membutuhkan kehati-hatian dalam pencarian Dewi Ambarwati. Pasukannya yang panik segera meninggalkan tempat itu. Tampilannya tidak menunjukkan jabatan. Kelihatannya lebih mirip pedagang atau saudagar. Siapapun dia, keberadaan Ambarwati harus tetap dirahasiakan. Jangan khawatir. Dia berada di tempat yang aman. Sementara itu, Yudo Turunggo, yang tak dikenali oleh tuan rumah, berterima kasih atas keramahannya dan menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Hanya setelah ia pergi, ia baru menyadari bahwa sosok yang ia temui tadi tak lain adalah mantan kepala keamanan. Tetapi Usahanya untuk mencegah pemeriksaan bagus. Dan berhasil. Yudo,
Turonggo. Oh iya, di mana dia? Boleh saya lihat keadaannya? Boleh. Silakan. Terima kasih. Jelas ada yang dicari. Iya. Jangan masuk, Raden. Kakang Yudo Turonggo, lihatlah ke atas, Kakang. Ada yang ingin saya tanyakan. Mailan malu pada Raden. Juragan, dia kan sedang muntah-muntah. Maklum. Saya hanya mau mengatakan, nanti kalau ada lagi prajurit yang datang, itu selendang tolong jangan diperlihatkan. Kenapa? Saya khawatir prajurit yang berikut akan lebih teliti. Dan dia tahu bahwa selendang itu milik Ambarwati. Para prajurit tadi pasti mengenal selendang itu. Karena sewaktu Raden Roro Ambarwati melarikan diri, dia memanggil selendang itu. Dan dia sempat bertarung dengan beberapa prajurit Katulungan. Jadi banyak yang mengenali kalau selendang itu kepunyaan Raden Roro Ambarwati. Hey! Dalam-dalam. Maaf, Raden. Oh, tidak apa-apa. Lebih baik saya keluar. Terima kasih telah menyelamatkan Ambarwati. Permisi. Kenapa tidak melihat ke atas, Kakang? Saya kira cukup. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Iya. Selamat jalan, Raden. Selamat jalan. Permisi. Raden. Raden ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu loh. Raden Yudo Turonggo. Yang itu loh, yang pacaran sama Putri Ambarwati. Bukankah tadi ia sangat mengenali selendang Putri Ambarwati? Ia menyatakan terima kasih karena kita telah menyelamatkan Putri Ambarwati. Oh ya, sebentar. Ayah telah menutup jalan darahnya. Kelihatannya dia menyamar. Dia mencari saya. Maaf, saya tidak tahu mengapa Nanda Ambarwati tidak memanggilnya. Saya kira prajurit-prajurit itu masih ada. Maaf, mohon maaf sekali. Iya, tidak apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Apa perlu saya kejar? Mungkin belum terlalu jauh. Iya, kejar saja. Siapa tahu. Iya. Ambarwati. Tadinya saya mau mengaku bahwa Putri Ambarwati ada. Dia mengenal selendang ini. Mailan, kamu baik sekali. Kamu telah menyelamatkan saya dari para prajurit itu. Tapi bagaimana dengan kandunganmu? Kalau ada apa-apa, kamu kan masih belum boleh latihan, Mailan. Tidak apa-apa. Yang penting Putri Ambarwati selamat. Terima kasih, Mailan. Terima kasih. Tidak ada. Dia sudah pergi. Sudah jauh. Kakang Yudo Turonggo, kalau Kakang melihat ke atas, kalau saja Kakang mau menjelaskan siapa Kakang sebenarnya, pertemuan kita tidak akan tertunda.
Lihat Kanjeng Ratu, lihat apa yang akan ia lakukan. Di tempat lain, Bagus Seturodipo terbaring sakit di dalam kerajaan Ratu Kidul. Tabib kerajaan sibuk mengobatinya, namun pikirannya tenggelam dalam kenangan masa lalu. Ia merenungi asal-usulnya sebagai anak pungut, meski sang ibu mengakui bahwa dirinya adalah anak kandung. Perasaan pahit itu terus menghantui hingga Nyi Roro Kidul menyaksikan segala yang terpendam di benak pemuda itu. Dengan penuh kebijaksanaan, tabib kerajaan dan Nyi Roro Kidul berusaha menenangkan jiwa Seturodipo yang terguncang. Sang pemuda akhirnya dibawa ke hadapan Ratu Kidul, yang kemudian bertanya apakah Kembang Tanjung telah sampai ke Katumenggungan. Saya tahu, ibu pasti bukan ibu saya. Saya ini anak temon, anak pungut. Saya tidak lahir dari rahim ibu. Itulah sebabnya, ibu dan Romo tidak mencintai saya sama sekali. Raden, ibu ini ibu kamu. Ibu sangat mencintai Raden. Ibu sangat... Tidak, ibu menyerahkan semuanya pada Mbok Trunowareng. Dialah yang menyusui saya. Dialah yang pula wentah saya. Dialah yang membesarkan saya. Mbok, kenapa ibu tidak mencintai saya? Kenapa ibu tidak menyayangi saya? Mengapa ibu tidak mau menggendong saya? Ibu Ayu Kedasi itu ibu saya tuh bukan, Bu? Katanya ibuku seorang dewi dan bapakku seorang prajurit. Ibu, Bapak, dengarlah ceritaku ini. Bapak, dengarlah suara anak yang merindukan cinta kasih dan tanggung jawabmu. Nawangsari, pasti Nawangsari yang dimaksud. Saya menunggu perintah Kanjeng Ratu. Bawa dia ke taman, aku ingin bicara padanya. Baik Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu menunggu Raden. Nanti dulu. Tadi saya ingin keluar, ingin mencari Kembang Tanjung. Oh ya, di mana Kembang Tanjung? Kanjeng Ratu yang akan menjelaskannya. Mari. Saya hanya sampai di sini. Baik, Ijo Pematro. Saya tinggal. Terimalah sembah hamba Kanjeng Ratu. Kamu pasti berpikir akan bertemu dengan Kembang Tanjung. Tidak Kanjeng Ratu. Tidak. Duduklah.
Tanjung sudah kembali ke Katumbungan. Kembang Tanjung sudah kembali ke kantor. Iya. Seharusnya saya mendampingi dia, Kanjeng Ratu. Kenapa? Kembang Tanjung menjalani tugas yang salah. Tugas yang salah bagaimana? Atas perintah gurunya, Kembang Tanjung harus membunuh Cokro Nanggolo. Padahal Cokro Nanggolo bukan orang yang harus dibunuh. Yang harus dibunuh oleh Kembang Tanjung. Seturo Dipo dengan gamblang menjelaskan kejadian sebenarnya terkait Kembang Tanjung. Ia menceritakan tentang seorang guru yang mengaku sebagai Ki Panjalin, padahal Ki Panjalin telah lama mati. Guru palsu itu menyembunyikan harta rampokan milik Pajang dan memanfaatkan Kembang Tanjung sebagai alat untuk melakukan pembunuhan, yang harus ia cegah. Cokro Nanggolo. Dipo tentu punya alasan kuat. Kenapa Taji Saketi atau Ki Penjalin menyuruh Kembang Tanjung untuk membunuh Cokro Nanggolo? Ada dua penyebabnya. Pertama karena peti perhiasan pajak, dan yang kedua adalah masalah pribadi. Peti perhiasan? Iya, peti itu dicuri oleh Taji Saketi, kemudian direbut kembali oleh Jalugiri. Tumenggung Cokro Nanggolo waktu sebelum menjadi Tumenggung. Lalu yang masalah pribadi? Taji Saketi dan Jalugiri bersaing dalam... Ratu Kidul kemudian bertanya tentang asal-usul Seturo Dipo, seolah mengetahui sesuatu yang lebih dalam tentang masa lalunya. Seturo Dipo kebingungan mengapa sang ratu mengetahui hal tersebut, namun ia tetap bungkam mengenai siapa sebenarnya ibunya. Dengan tenang, Nyi Roro Kidul menahan keinginannya untuk mempertemukan Seturo Dipo dengan Dewi Nawangsari. Dari mana Kanjeng Ratu tahu? Raden Sindumoyo adalah suami Raden Ayu Kedasi. Dan Raden Ayu Kedasi adalah ibu Raden sendiri. Tidak. Mereka bukan orang tua kandung saya. Mereka menemukan bayi yang dibuang, yaitu saya, lalu memeliharanya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan ayah dan ibu kandung saya yang sebenarnya, Kanjeng Ratu. Dewi dari Kayangan itu? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Apakah itu benar atau hanya dongeng? Tapi saya yakin ibu saya bukan ibu Ayu Kedasi. Raden, kalau ibu Raden benar Dewi dari Kayangan itu, dan Raden bisa bertemu dengannya, apa yang akan Raden lakukan? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya dibuang? Dan kenapa ibu saya yang Dewi itu tega menelantarkan anak kandungnya sendiri, Kanjeng Ratu? Sebenarnya aku ingin mempertemukanmu dengan Nawangsari, tetapi kelihatannya belum saatnya. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar. Tidak apa. Kita kembali ke Cokro Nanggolo. Saya punya tugas khusus yang berhubungan dengan harta perhiasan Pajang, Kanjeng Ratu. Kalau saya terlambat dan Kembang Tanjung membunuhnya lebih dulu, maka akan tetap gelaplah harta warisan Pajang tersebut. Kalau begitu cepatlah kejar Kembang Tanjung.
Aku doakan tugas yang diemban bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Cundo Manik akan menghantar Raden keluar dari laut. Mari Raden. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Iya. Koco Benggolo. Sumpah hamba, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunawara. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Torodipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowareng menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit. Ada yang melihat mata di sini. Cepat cekap. Dia. Beres, Raden. Ayo kita ke atas. Di sisi lain, sang kepala keamanan merencanakan strategi licik. Ia mempersiapkan seorang pembunuh untuk menghadapi Kembang Tanjung. Sang pembunuh segera diutus untuk melaksanakan tugasnya, dan perjalanan menuju pertempuran besar pun dimulai.